Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Ada tuyul lewat depan rumah terus duitnya jatuh. Sikat ambil duitnya, terus lu pakai buat beli salah satu dari kelima HP 1 jutaan kecil di video kali ini. Ini 5-5-nya tuh speknya udah lancar buat lu pakai harian kayak multitasking karena storage-nya udah UFS, layarnya jernih enak buat nonton film atau scrolling sosmed, kameranya bisa lu andelin dan chipsetnya juga kenceng buat gaming santai. Dan seperti biasa, konten top tier di Tombol Power itu selalu gua urutkan dari yang terbaik di nomor 5 sampai yang paling terbaik super recommend nomor 1 menurut gua ya der. Penasarin? Legasin 5 top tier HP 1 jutaan kecil di akhir tahun 2025 versi Tombol Power. Kantong lagi kosong terus bingung mau diisi apa? Isiin Inoi A75 ini aja der. Lah cakep nih HP-nya. Walaupun harganya 1 jutaan kecil, tapi lu bakal dapetin storage lega berkapasitas 256GB lengkap dengan RAM 6GB. Kalau masih kurang juga tenang bae, lu masih bisa nambahin pakai micro SD sampai 1 tera. Lah ya kagak cuma lega der. Jenis storage HP asal Eropa ini udah berjenis UFS 2.2 yang 4 kali lebih enak dipakai multitasking dari jenis storage eMMC. Nah, buat push rank Mobile Legenda juga aman aja nih, karena chipsetnya juga ngebut berjenis Helio G99 ya. Panel layarnya emang masih IPS, tapi yang penting resolusinya udah Full HD Plus lengkap dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahannya itu up to 2800 nits. Kamera Inoi A75 Elegance ini ada 3 biji der. Lensa utama 50MP, lensa kedua 2MP sebagai makro, dan lensa ketiga yang cuma figuran. Nih sampel fotonya. Lanjut ini sampel videonya der. Wajar sih kalau gempa, namanya juga HP sejutaan kecil. Baterainya juga menurut gua lumayan muasin karena pas chargingnya tuh udah 33 watt. Nah yang kurang paling speakernya aja nih yang masih mono. Sama mungkin banyak yang belum terlalu percaya sama ini brandnya. Oke, kalau lu naksir pastikan belinya di Shopee Official Store biar lu dapetin unit original dan bergaransi resmi Inoi Indonesia ya. Lanjut, ada sang juara bertahan, Itel GT100 Niche. Kalau kata gua teh, desain ini HP tuh cakep bener. Kayak bukan HP harga 20 jutaan gitu, melainkan kayak HP harga 1 jutaan kecil. Loh, soal performa untuk HP harga 1 jutaan kecil gini, menurut gua jenis storage-nya wajib UFS 2.2. Biar lu makainya itu kagak emosian der. Kayak Itel GT100 ini tuh dia jenis storage-nya udah UFS 2.2. Lumayan lega juga lagi nih kapasitasnya. Udah 128GB dan RAM-nya itu 8GB. Dikomboin juga der sama chipset kenceng di kelasnya Snapdragon T7250. Unisoc T7250. Iya jadi intinya Itel GT100 ini masih aman dah buat lu pakai harian sampai gaming santai kayak Mobile Legenda, Roblox hingga FF Max. Soal layar emang masih HD Plus doang dengan panel IPS LCD juga. Tapi menurut gua ini masih dalam batas wajar banget kalau kita lihat dari harganya yang cuma 1,2 jutaan di Shopee Official Store Itel yang udah gue taruh tuh linknya di deskripsi. Kameranya juga jomblo sendirian doang 13MP yang hasilnya menurut gue sih masih aman ya kalau dipakai buat pub doang mah. Atau buat lu pakai VC tanpa es. Ini maksudnya gue lagi radang jadi belum bisa minum es dulu ya. Iya kamera depan 8MP Itel GT100 ini tuh kagak beruk-beruk amat. Lanjut ini dia sampel videonya der. Nah, lu mau tahu kagak yang mantap dari ini HP ada di mana? Lah iya, ada di sektor baterainya der. Bukan kapasitasnya ya, karena B aja tuh cuma 5200 mAh. Lah tapi ternyata B-nya itu bypass charging alias ini HP baterainya kagak bakalan cepet jebol walaupun sering lu pengen sembari ngecas. Akhirnya Nyamnyung bisa sedekah juga nih kayak Transsion.
Ya, top tier HP 1 jutaan kecil berikutnya ada Nyamnyung A07 4G. Yang keren dari ini HP di harga segini, kita bakal dapetin performa ngacir MediaTek Helio G99 yang so pasti lancar banget dah buat lu pakai harian. Dikomboin juga lagi nih sama jenis storage UFS 2.2 yang tentunya jenis storage UFS 2.2 tuh udah kayak hidden gem banget ya di harga segini. Tapi saran gua, walaupun ini HP bisa lu masukin micro SD sampai 2 tera, tetap usahain ya ambil yang varian 4/128 GB biar lu makin enak buat dipakai lama karena jaminan update OS dan security patch Nyamnyung A07 4G ini tuh 6 tahun der. Soal kamera juga bisa banget kita andelin karena lensa utamanya aja udah beresolusi 50 megapiksel. Nih sampel fotonya der. Cakep kagak? Jernih khas Samsung gitu kata gue teh. Lanjut, ini dia sampel videonya. Kelebihan lain menurut gua ada di sektor OS One UI 7 berbasis Android 15-nya yang matang banget, stabil, gampang dimengerti orang tua, sama kagak banyak bloatware juga. Untuk kekurangan yang lumayan ganggu, Nyamnyung A07 4G ini tuh belum support NFC, gyroscope-nya software sama speakernya masih mono. Tenang, gua kagak bakalan lupa buat masukin ITLS 25 ke dalam list top tier HP 1 jutaan kecil yang performanya ngacir karena udah pakai jenis storage UFS 2.2. Jadi walaupun ITLS 25 reguler ini cuma dipasangin chipset Unisoc Macan T620, tapi dia bakal tetap enak buat lu pakai harian karena ya lancar gitu buat buka tutup atau pindah-pindah aplikasi berkat jenis RAM LPDDR4X-nya udah lega 8 GB. Terus ya itu tadi jenis storage 128 GB ITLS 25 ini udah UFS 2.2 ya der. Lah tenang bae, bukan cuma performanya nih yang cakep, tapi layarnya juga mantep nih. Udah pakai panel AMOLED. Lah bujuk pusing dah. Emang dasar kata gua teh Trencher itu badan amal nasional. Masa HP harga 1 jutaan kecil panelnya udah AMOLED, resolusinya juga otomatis udah Full HD+, refresh rate 120 Hz dan juga otomatis sudah support fingerprint under display. Wah, jual rugi kali ya. Sektor kameranya juga walaupun solo fighter 50 megapiksel, tapi menurut gua hasilnya tuh udah lumayan bagus alias bisa kita andelin buat jepret-jeprot di kondisi cahaya yang cukup ya der. Nah ini nih sampel videonya der. Sebagai info tambahan, ITLS 25 ini emang masih pakai Android 14, tapi dia bisa lu update ke Android 15 ya der. Langsung aja dah, lu sikat sekarang juga lewat Shopee Official Store ITEL yang link tokonya ada di deskripsi. Nah, yang paling worth it di video kali ini ada Advan X1 ya der. Yah, gimana ya, kagak bisa bohong emang ini HP tuh speknya melebihi harga der. Chipsetnya baik, pakai Helio G100 yang punya clock speed di 2,2 GHz dan GPU-nya itu anti busuk Mali G57MC2 dengan kecepatan 1000 MHz. Jangan lu tanya dah buat main Mobile Legenda kayak gimana, udah pasti lancar. Nah buat main PUBG Mobile juga lancar der, walaupun settingannya itu mentok di Smooth Ultra, tapi tetap aja gameplaynya bakal bikin betah karena gyroscope-nya udah hardware yang anti delay. Buat pindah-pindah atau buka tutup aplikasi juga ngacir karena jenis storage Advan X1 ini udah UFS 2.2. Buat tonton film juga udah enak banget walaupun speakernya masih mono dan panel layarnya ini masih IPS. At least resolusi layar ini HP itu udah Full HD Plus lengkap dengan refresh rate 120 Hz. Nah, gua kira mah ya kan Advan X1 ini fokusnya ke performa doang der. Lah wujuk buset, ternyata kameranya juga dibikin mantep. Jadi dia ada 3 lensa der. Lensa utamanya tuh 64 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX782 Super jernih di harga sejutaan kecil. Nih coba dah lu ponten sendiri hasil kameranya. Mantep kagak? Komen di bawah ya, menurut lu kayak gimana? Buat rekam video juga udah lumayan stabil tuh. Dan yang kurang dari Advan X1 ini tuh dia kalau lowbat ngecasnya rada lama, kagak ada kejelasan tentang update OS, sama lu kudu hati-hati juga kalau kena air karena ini HP kagak ada dukungan IP rating acan-acan.
Tamat, ending yang sangat meng-HP kentangkan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah, jika selesai nonton video ini kepala Anda pusing karena tidak ada duit buat beli sementara harga HP tahun depan akan naik, tetap tenang dan selalu ingat roda kehidupan itu berputar. Lah iya, makanya wajar kalau pusing. Itu, gua Alif Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios. Rekomendasi 9 tahun. Cuau. 9 tahun. 7 tahun yang banyak.